Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Beberapa waktu yang lalu saya pernah melakukan review ringkasan terhadap buku Seven Habits of Highly Effective People, karangan Stephen Covey. Waktu itu sangat banyak tanggapan yang masuk dari teman-teman sekalian, sehingga saya berpikir untuk mencoba membuat video yang lebih mendalam untuk masing-masing habit ini dan memberikan pengantar yang lebih luas lagi. Jadi inilah kita masuk di video pertama dari seri 7 Habits, di mana saya akan memberikan sebuah pengantar terhadap 7 Habits tersebut dan bagaimana nanti kita bisa mencoba menerapkan habits-habits yang baik dalam keseharian kita. Sebagaimana judulnya, kalau kita lihat di sini buku Seven Habits, ya, Seven Habits of Highly Effective People. Kalau kita terjemahkan secara sederhana, berarti ada 7 kebiasaan dari orang yang sangat efektif. Maka muncul sebuah pertanyaan, kenapa kok Stephen Covey ini menulis buku tentang Seven Habits? Kenapa kok bukan mungkin 5 habits atau 10 habits? Ternyata dia sudah melakukan sebuah studi yang mendalam. Dia melihat dari sejarah beberapa literatur yang ada, ternyata dari penemuannya Stephen Covey, dia melihat ada pola-pola tertentu yang sama dari orang-orang yang dianggap berhasil, dianggap sukses, dan tentunya orang-orang yang efektif tadi itu. Dan ternyata kesamaan dari mereka ada dalam 7 kebiasaan. Nanti kita akan lihat apa itu habits, apa itu kebiasaan. Kemudian kenapa kok dia membahas ini sebagai efektif? Kebiasaan orang yang efektif, bukan kebiasaan orang yang efisien, bukan kebiasaan mungkin orang yang sukses atau hal-hal yang seperti itu. Karena ternyata kalau kita bicara orang-orang yang efektif adalah orang-orang yang tepat sasaran, orang yang tahu kemana tujuannya, tahu apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus dia lakukan. Itulah kenapa buku ini diberi nama The 7 Habits of Highly Effective People. Nah, sekarang kalau kita coba lihat di buku ini ya, kalau saya buka bukunya, ya buku ini cukup tebal teman-teman sekalian. Kalau kita lihat secara total, ada sekitar 380-an halaman, jadi cukup panjang bukunya, cukup komprehensif. Nah, kita lihat dulu di bagian-bagian awal nih di sini nih. Jadi di bagian pengantar ini, Stephen Covey membahas tentang the power of a paradigm, dia bilang. Kekuatan atau the power dari sebuah paradigma. Kenapa kok paradigma itu sangat penting? Jadi karena paradigma itu sesuatu yang kita pakai untuk melihat dunia kita, sesuatu yang kita gunakan ya untuk memandang sesuatu. Ibaratnya kalau saya pakai kacamata berwarna hitam, maka sekeliling yang saya lihat adalah seperti kehitam-hitaman. Tapi kalau saya pakai kacamata yang bersih, yang bagus, yang ukurannya pas, yang sesuai dengan kebutuhan mata saya, apa yang saya lihat? Saya melihat dunia yang jernih, yang tepat, yang apa adanya. Saya bisa menangkap situasi kebenaran dari apa yang saya lihat tersebut. Sama halnya dengan tadi paradigma yang Stephen Covey angkat di awal dari bukunya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, dia bilang ya di buku ini, misalkan di halaman 31 nih di bukunya Seven Habits ini, beliau mengatakan bahwa sebelum kita benar-benar mengerti mengenai 7 Habits ini, kita perlu mengerti dulu tentang our own paradigm, our own paradigma. Jadi paradigma saya sendiri itu apa ya? Dan dia pun menerangkan juga ada satu lagi, dan kita ingin melakukan how to make a paradigm shift. Bagaimana kita melakukan sebuah pergeseran, perubahan dari sebuah paradigma. Muncul pertanyaan, kok harus berubah ya paradigma itu, kok harus berubah ya sudut pandang itu. Jadi ternyata menurut Stephen Covey, kalau kita bicara hal-hal yang besar ya dalam hal sebuah perubahan itu terjadi, jadi ketika ada sebuah perubahan yang terjadi pada sebuah masyarakat, pada sebuah katakanlah seseorang, diri seseorang, itu akan dimulai dari yang berubah paradigmanya, cara pandangnya. Begitu kita menggeser cara pandang kita, maka secara otomatis dunia kita pun akan berubah. Dan dia memberikan sebuah contoh yang menarik di sini. Kalau kita lihat di awal bukunya, pertama Stephen Covey memberikan gambar ini nih. Dia nanya nih, kalau kita lihat ini gambar apa ya? Nah, teman-teman bisa lihat juga gambarnya ya. Gambar apa nih menurut teman-teman sekalian nih? Coba lihat sebentar. Nah, kalau kita lihat sekilas sepertinya, oh ini adalah gambar dari
seorang wanita ya, seperti wanita muda yang cantik yang sedang menghadap ke ya, sisi membelakangi kita. Kita lihat di sini ada pipinya ya, ada kalung yang dia gunakan. Ini adalah sebuah sudut pandang, sebuah paradigma dalam melihat sesuatu. Nah, sekarang kalau misalnya saya katakan, oh ini bukan gambar wanita muda, inilah gambar seorang bahkan wanita yang tua, usia sekitar 60 tahun atau 70 tahun, apakah Anda percaya? Bisa iya, bisa tidak, tergantung paradigma kita memandangnya. Nah, sekarang kalau saya balik dengan gambar seperti ini, apa yang teman-teman lihat? Oh, ternyata ya ini tentu saja kita akan cenderung bersepakat ya, ini bukan gambar wanita muda, ini gambar seorang wanita yang sudah tua, mungkin usianya 60 tahun, 70 tahun, terlihat dia mungkin agak sedih di situ. Inilah menunjukkan bahwa dari sebuah gambar yang sama, tergantung dari sudut pandang kita, bagaimana cara kita memandangnya, kita bisa punya sudut pandang yang berbeda-beda. Dengan menggeser sudut pandang kita ke sudut pandang yang lebih tepat, maka akan terjadi pergeseran paradigma, perubahan paradigma. Dan Stephen Covey sebelum membahas nanti habits-habits yang dia jelaskan, menjelaskan sangat penting untuk kita memahami paradigma tersebut. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, tadi sempat saya jelaskan sedikit, apa itu kekuatan dari sebuah pergeseran paradigma ini. Jadi dia mengatakan bahwa siapa nih yang mengenalkan istilah paradigm shift tersebut. Nah, di sini dia bilang ada Thomas Kuhn, bahwa beliau mengatakan hampir semua perubahan-perubahan yang signifikan, yang breakthrough, yang hebat-hebat dalam dunia saintifik dan lain-lain, maka yang pertama kali berubah itu adalah apa? Adanya pergeseran tadi terhadap apakah itu tradisi, terhadap cara kerja yang lama, ataupun paradigma yang lama. Itulah pentingnya kita memahami apakah paradigma yang kita pakai untuk memandang sesuatu itu sudah tepat atau belum. Hanya dengan menggeser paradigma, mengubahnya, kita akan lihat dunia yang bisa sama sekali berbeda dibandingkan yang kita kenal sebelumnya. Nah, lalu Stephen Covey dalam buku ini juga ada menjelaskan ya tentang habits. Tadi kita lihat judulnya, The 7 Habits of Highly Effective People. Kenapa kok disebut sebagai habits? Apa itu habits? Kenapa kok bukan 7 skill? Kenapa mungkin bukan 7 tips, 7 trik menjadi orang yang efektif? Menurut Stephen Covey, bahwa yang disebut dengan habits itu adalah perpaduan antara 3 hal ini. Apa itu? Di sini ada aspek skill, keterampilan kita. Kemudian ada aspek desire, hasrat kita, apa yang kita inginkan. Dan juga ada aspek knowledge, pengetahuan. Apa yang kita pahami, kita ketahui, dan mengapa kita melakukan itu. Apa itu tadi? Habits, kebiasaan. Kebiasaan itu kan sesuatu yang kita lakukan secara berulang-ulang, terus-menerus. Misalkan kita lihat ada teman kita nih. Kalau ada teman yang susah, dia bantu. Kalau ada orang yang lagi bersedih, dia hibur. Kalau orang yang butuh disupport, dia dengan ringan tangan mencoba mensupportnya. Karena kita selalu melihat teman kita seperti itu yang dia tampilkan keseharian, maka kita sebut apa? Oh, dia ini orang yang penolong orang, jadi ini penyayang sama orang lain. Kita mengatakan seperti itu. Ada mungkin teman yang lain lagi selalu ramah. Ketemu orang dia ramah, kenal orang baru dia ramah, kenal sama teman yang lama dia juga ramah. Teman yang mungkin berbuat hal yang gak enak sama dia, dia tetap ramah. Karena secara sehari-hari kita kenal dia seperti itu, maka kita sebut dia orang yang ramah. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan terus-menerus, berulang-ulang, itu menjadi sesuatu yang kebiasaan kita. Sesuatu yang kita biasa melakukannya, lama-kelamaan akan menjadi karakter diri kita dan menjadi identitas diri kita. Jadi bayangkan kalau kita punya kebiasaan-kebiasaan yang akhirnya membentuk karakter-karakter kita, dan itu diisi oleh kebiasaan-kebiasaan yang baik, maka betapa beruntungnya orang yang seperti itu, bahwa dia punya kebiasaan yang baik, karakter yang baik, yang dia tampilkan dalam kesehariannya. Apakah orang tersebut bisa marah, bisa kecewa, bisa mungkin sedih? Ya tentu bisa saja, itu sangat-sangat manusiawi.
Cuma yang kita tadi sebutkan sebagai kebiasaan adalah sesuatu yang hampir setiap saat akan selalu dia tampilkan. Jadi seseorang itu akan dikenal dari hal-hal yang berulang-ulang kita lakukan. Itulah kenapa kita suka menyebut, oh ini orangnya si pemarah, ini orangnya tadi si penyayang, ini si pemurah, yang ini orangnya baik hati, yang ini orangnya mungkin agak sombong, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kembali tadi ke habit tadi ini habit ini perpaduan dari 3 hal tersebut. Jadi pertama, kita itu hanya akan melakukan sesuatu kalau kita punya pengetahuan, punya knowledge untuk melakukannya. Jadi kalau saya tahu, oh ini saya bisa melakukannya, dan kenapa ini penting saya lakukan, maka itu jadi sebuah kebiasaan saya. Dan saya juga harus punya keterampilan untuk melakukan itu. Saya harus tahu cara melakukannya. Baru dia bisa menjadi sebuah habit. Dan tidak hanya itu, bahwa saya memang benar-benar ingin melakukannya. Jadi ada sebuah hasrat, sebuah keinginan untuk melakukan hal itu. Jika ketiga hal ini bertemu, maka dia menjadi sebuah kebiasaan. Jadi kalau kita hanya sekedar tahu nih, oh bahwa bangun pagi itu bagus, itu hanya pengetahuan. Tapi kita nggak melakukan, kita nggak punya skill melakukannya. Kita nggak terlalu kepengen melakukan hal itu. Maka dia belum kebiasaan. Jadi harus 3 hal ini. Kebiasaan itu sendiri bisa sesuatu yang sifatnya kebiasaan yang baik, kebiasaan yang mungkin buruk, atau mungkin ada kebiasaan yang netral, yang tidak baik, tidak buruk. Dalam 7 Habits ini, nanti kita ingin melihat apa kebiasaan-kebiasaan khususnya, kebiasaan yang baik yang perlu kita miliki sebagai seorang individu, sehingga nanti kita bisa menjadi seorang individu yang kuat, individu yang tadi punya kebiasaan-kebiasaan yang akan membantu kita menjadi orang yang lebih efektif. Nah, sekarang kita perhatikan dari definisi ini tadi ya. Jadi ada 7 kebiasaan yang akan mengantarkan kita menjadi orang yang efektif. Effective habits. Kebiasaan-kebiasaan yang efektif. Jadi ketika ini terinternalisasi, dia menjadi ya tadi karakter kita, perilaku kita, sikap kita, tingkah laku kita, dan kita akan menjadi orang yang seperti biasa kita lakukannya. Sekarang kita perhatikan di sini, dia menjelaskan ada sebuah kontinum dari sebuah kematangan, ya, dari sebuah maturity. Apa itu kata si Stephen Covey ini terkait maturity continuum ini? Dia bilang, nanti 7 Habits ini akan mencoba mengajarkan kita, menggeser tadi, paradigma kita. Mulai dari pertama nih, paradigma dependence. Bahwa itu tergantung. Jadi awalnya, seseorang jika tidak punya karakter yang kuat, tidak punya kebiasaan yang kuat, dia akan menjadi orang yang dependence. Dan dependence ini berarti paradigma of you, paradigm of you. Bahwa ya kamu yang melakukan ini kepada saya, kamu harus bantu saya, kamu harus tolong saya, kamu harus you need to take care of me, dan seterusnya. Itu yang tadi dependence. Ketika nanti kita punya sikap-sikap tertentu, kebiasaan tertentu yang tadi yang baik, maka kita akan bergeser dari paradigma yang dependence ke independence. Dia apa tuh independence? Tadi kita tergantung, sekarang kita menjadi pribadi yang lebih bebas, independen, tidak tergantung lagi. Nah, di sini dikatakan oleh Stephen Covey, independence ini adalah paradigm of I, paradigma saya, bahwa I can do it. Saya bisa melakukannya, saya mampu melakukannya. I am responsible, dia bilang. I can choose. Jadi saya bertanggung jawab, saya bisa memilih. Inilah paradigma yang berubah. Dari tadinya itu paradigma tergantung menjadi paradigma yang tidak tergantung, independence. Apakah cukup kita hanya sampai ke paradigma independence? Oh, ternyata tidak. Kita pun ingin menggeser lagi paradigma kita. Ternyata kita ini kan manusia makhluk sosial. Kita nggak hanya hidup sendiri, kita juga hidup bersama orang lain. Maka kita akan geser dari independence menjadi paradigma interdependence. Jadi interdependence adalah paradigm of we, paradigma kita. Jadi melihatnya sebagai saya, kamu, orang lain, semuanya. Jadi sebagai kita. Jadi we can do it. Ketika kita sudah memiliki paradigma interdependent, apa yang terjadi? Bahwa kita itu menciptakan sebuah kesaling tergantungan. Bayangkan misalkan saya mampu melakukan sesuatu, dan ada teman saya yang lain juga mampu melakukan sesuatu. Ini digabungkan kekuatannya, maka skill yang saya punya, digabungkan dengan skill yang dia punya, skill yang yang lain lagi punya, ketika ini disinergikan satu dengan yang lain, maka akan terjadi sebuah kekuatan yang besar. Itulah namanya tadi interdependent.
Di awal buku ini Stephen Covey tadi banyak membahas tentang apa itu habits, ya, apa itu tadi paradigma, kenapa kita harus mengubah paradigma, karena sesuatu itu akan baru berubah kalau paradigmanya bergeser. Kalau paradigmanya masih salah, masih keliru, ibaratnya kita menggunakan sebuah kacamata yang salah untuk melihat sesuatu, untuk melihat sebuah persoalan. Kita menggunakan peta yang bisa jadi mengarah kita bukan ke tujuan yang sesungguhnya yang kita inginkan atau kita harapkan. Nah, sekarang kita akan coba lihat sedikit ini sebuah skema dari 7 Habits. Nanti kita akan bahas di video-video berikutnya satu persatu habits ini. Yang pertama tadi, kalau kita perhatikan ya, tadi ada paradigma dependence. Jadi awalnya setiap orang itu tergantung. Tergantung dengan apa? Tergantung dengan orang lain. Sampai nanti dia memiliki 3 habit awal. Apa itu? Ada habit pertama nih. Be proaktif, menjadi orang yang proaktif. Ini habit yang pertama. Yang kedua, begin with the end in mind. Memulai segala sesuatu dengan tujuan akhir. Dan yang ketiga adalah put first things first. Jadi mendahulukan yang utama. Ketika seorang sudah proaktif, sudah punya tadi tujuan akhir yang jelas, mendahulukan apa yang paling penting, yang utama dalam hidupnya, maka dia akan bergeser dari yang tadinya dependence yang menjadi independence. Dia menjadi bebas, menjadi tidak tergantung. Kemudian nanti dengan 3 habit yang berikutnya, habit keempat, kelima, dan keenam, nih ada habit yang keempat ya, berpikir menang-menang, think win-win. Kemudian habit yang kelima, seek first to understand, then to be understood. Kita mencoba memahami dahulu orang lain, sebelum orang itu akan memahami kita. Dan yang keenam adalah synergize, bersinergi. Maka ketika 3 habit ini kita miliki, kita berubah tadinya independent, tidak tergantung, menjadi interdependence. Menjadi tercipta sebuah saling ketergantungan. Jadi satu kekuatan, berjalan beriringan. Makanya tadinya kita tadi menang secara individu, private victory, kita akan menjadi orang yang menang secara public victory. Nah, setelah itu nanti, setelah kita membereskan dengan dependence, independence, interdependence, maka ada habit yang ketujuh. Kalau dalam skema ini kita lihat habit yang ketujuh ini melingkar nih sifatnya. Seperti itu. Jadi dengan melingkar ini, maka inilah yang nanti akan mengasah untuk kita terus dapat melakukan ke-6 habit yang lain. Jadi habit ketujuh ini namanya mengasah gergaji. Agak unik ya sebutannya, sharpen the saw, dia bilang begitu. Dia mengasah gergaji. Kok gergaji apa nih yang diasah? Kita akan lihat dalam pembahasan lebih detail tentang habit-habit tersebut. Kenapa kok gergaji itu perlu diasah? Seperti seorang yang penebang pohon, kita bisa aja sibuk terus nebang. Tapi kalau kita lupa mengasah gergaji, akibatnya lama-kelamaan pisau kita akan tumpul, kecepatan dan kemudahan kita dalam melakukan tadi pemotongan pohon-pohon tadi menjadi jauh lebih lambat. Nah, maka yang terakhir tadi kita lihat ada tentang efektif. Jadi kenapa kok efektif? Tadi ada kata kunci tadi, 7 habits of highly effective people. 7 kebiasaan dari orang-orang yang sangat efektif. Maka apa itu efektif? Kita pernah dengar ya, efektif dan efisien. Kenapa kok efektif itu lebih dulu sebelum efisien? Karena efektif itu bicara tentang ketepatan sasaran. Apa yang mau dituju, apa yang mau dilakukan. Maka ketika orang itu efektif, dia menuju ke sasaran yang tepat, tujuan yang tepat, arah yang tepat. Dengan efisien itu terkait dengan bagaimana kita memanfaatkan dengan sumber daya yang tersedia, ya, yang kita miliki untuk menghasilkan hasil yang sebesar-besarnya, yang sebaik-baiknya. Itulah efisien. Kita nggak bisa menjadi orang yang efisien sebelum efektif terlebih dahulu. Karena kalau kita efisien sebelum kita efektif, apa yang terjadi? Efisiensi kita tuh untuk sesuatu yang salah, untuk sesuatu yang keliru. Itulah kenapa buku ini tadi mengajarkan mengenai tentang 7 habits of highly effective people. Baik, teman-teman, jadi itulah pengantar ya buat kita semuanya mengenai buku ini, The 7 Habits of Highly Effective People. Di buku ini sangat-sangat menarik. Nanti di video-video berikutnya insya Allah kita akan bahas
habit per habit ya, satu demi satu secara lebih mendalam seperti ini, sehingga teman-teman akan bisa merasakan, oh ternyata kalau saya punya kebiasaan seperti itu, punya karakter seperti itu, dan itu menjadi terinternalisasi dalam diri kita, maka kita pun akan nanti layak disebut sebagai seorang yang efektif. Demikianlah video pengantar untuk buku 7 Habits of Highly Effective People ini. Jangan lupa nanti teman-teman silahkan share dan subscribe di channel Presenta. Ikuti juga nanti video lanjutannya, karena saya akan bahas satu persatu habitnya, mulai dari yang pertama, kedua, sampai yang ketujuh, dan terakhir nanti akan kita coba simpulkan buku ini. Bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Saya Muhammad Nur dari channel Presenta Edu. Kita akan ketemu lagi dalam video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.